bahwa benar seandainya tidak ada Sultan Tidore, mungkin Papua tidak akan pernah bersatu dengan NKRI. Kita melangkah pada narasumber yang ketiga yang kita nantikan pada saat ini, yaitu saya sapa Dr. Rosmaida Sinaga MPhum. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Adam. Barangkali sebelum mulai saya perlu baca biodata Ibu Doktor secara singkat, dan biodata lengkapnya sudah kita bagi ke grup ini, grup Aksi Maluku Utara, yaitu grup 1, grup 2, 3, dan grup 4. Nama lengkapnya adalah Dr. Rosmaida Sinaga MPhum, tempat tanggal lahir Sipingan 8 Januari 1967. Pekerjaan saat ini adalah dosen jurusan pendidikan sejarah di FIS Unimed. Pendidikan terakhir adalah Doktor Ilmu Sejarah, bidang keahlian Ilmu Sejarah. Judul buku yang pernah ditulis, saya baca ada beberapa saja. Masa Kekuasaan Belanda di Papua 2013, diterbitkan oleh Komunitas Bambu Jakarta. Yang berikut, Papua dalam Sejarah Arus Bangsa 2018, penerbit Kemdikbud Jakarta. Dan yang berikut, Islam di Lembah Baliem Kabupaten Jayawijaya 2015, Kepel Pres Yogyakarta 2015 ya. Dan yang berikut, Sejarah Sosial Papua 2019, penerbit Kemdikbud Jakarta. Barangkali itu profil singkatnya, dan profil lengkapnya nanti teman-teman peserta bisa lihat di grup masing-masing. Untuk Ibu Dr. Rosmaida akan membawa materi tentang hubungan dagang, sosial, dan politik Kesultanan Tidore dengan Papua pada abad ke-17 sampai abad 20 oleh Ibu Rosmaida Sinaga. Kepada Ibu, kami persilakan. Selamat pagi. Terima kasih Pak Moderator, Pak Adam, yang kami muliakan Sultan Tidore, Bapak Hussein Alting Shah, dan Bapak Sofian Barkati, dan Pak Amiruddin sebagai Ketua Aksi Maluku Utara, dan Bapak Sumardiansyah sebagai Presiden Aksi. Cukup menarik temanya yang diangkat, dan bagi saya sebagai seorang sejarawan Papua, kenapa dari dulu gitu diangkat tema ini, karena luar biasa sekali ya kalau kita mendalami, memahami seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Sumardiansyah, bahwa benar seandainya tidak ada Sultan Tidore, mungkin Papua tidak akan pernah bersatu dengan NKRI. Karena dasar penegakan pemerintahan kolonial Belanda sendiri pun di Papua itu adalah karena berdasarkan kekuasaan Kesultanan Tidore di Papua. Seandainya tidak ada itu, tidak akan terjadi NKRI yang kita kenal sekarang ini. Baiklah, saya akan memulai materi saya. Saya akan melihat bagaimana hubungan antara Tidore itu dengan Papua. Jauh sebelum kedatangan pemerintah kolonial, sebenarnya hubungan antara Tidore dengan Papua itu sudah berjalan dalam sistem perdagangan, politik, dan juga sosial. Dan sampai hari ini tentu kelihatan hubungan itu yang terjalin. Pertama sekali kita lihat misalnya hubungan dagangnya. Menurut Muridan, di dalam bukunya Pemberontakan Luku, bahwa hubungan Maluku dengan Papua itu sudah terjadi antara abad ke-16 dan 17. Apa buktinya? Buktinya di daerah Papua, pantai barat Papua itu kita temukan perkampungan-perkampungan orang-orang ataupun para pedagang yang berasal dari Maluku Utara. Kenapa bisa ada perkampungan? Karena tentunya kita tahu bahwa perdagangan saat itu menggunakan angin musim. Jadi ketika mereka membawa dagangannya, dia akan kembali menunggu angin musim, dan biasanya juga para pedagang itu dia akan menetap di suatu daerah, di kota-kota dagang yang ada, katakanlah yang ada di Papua,
menunggu sampai barang dagangannya habis. Jadi selain tadi menunggu angin musim, juga mereka menanti sampai barang dagangannya habis. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi pergaulan sosial di dalam pertemuan antara pedagang-pedagang yang berasal dari Maluku Utara dengan penduduk lokal Papua itu. Karena waktunya kadang sampai berbulan, dan wajar ada pergaulan sosial. Dan bahkan ketika pergaulan sosial semakin mendalam, tidak jarang juga terjadi perkawinan campur antara penduduk yang pedagang dengan penduduk lokal yang ada di Papua. Oleh karena itu, perkawinan campur ini melahirkan generasi yang kita kenal yang berbeda dengan pada umumnya penduduk Papua yang berambut keriting dan berkulit hitam. Tapi karena tadi ada perkawinan campur tersebut, maka di pantai barat Papua itu banyak penduduk yang kita temukan rambutnya lurus ataupun bergelombang dan kulitnya terang. Selain itu, tentu kita lihat bahwa jalur perdagangan yang dilakukan oleh Kesultanan Tidore di Maluku itu juga membuktikan bahwa penyebaran agama Islam di pantai barat Papua itu. Oleh karena itu sebenarnya yang pertama masuk agama ke Papua itu adalah agama Islam, bukan agama Kristen. Karena pada abad ke-16-17 penduduk Papua di pantai barat sudah menganut agama Islam yang tentunya disebarkan oleh para pedagang-pedagang yang berasal dari Kesultanan Tidore ataupun orang Arab yang masuk ke sana. Dan selain itu juga kita lihat bahwa dengan adanya tadi perdagangan antara Maluku Utara, Kesultanan Tidore, kita menemukan di pantai barat ataupun di kota-kota dagang seperti Kokas, Kaimana, Pakpak, Sorong, Manokwari, kita temukan perkampungan yang etnisitasnya berasal dari Maluku Utara. Katakanlah seperti di Kaimana ini, yang seperti yang Bapak Ibu lihat bahwa ada di sana kampung Seram di Kaimana. Jadi di Kaimana itu kita temukan kampung-kampung etnis, ada kampung Seram, ada kampung Buton, ada kampung Cina, dan ada kampung Bugis Makassar, seperti itu ya. Itu artinya telah terjadi di sana pertemuan dagang dan juga pertemuan sosial antara pedagang-pedagang dari Kesultanan Tidore dengan penduduk lokal yang ada di Papua Barat. Kalau tadi kita melihat hubungan dagang dan hubungan sosialnya, juga kita melihat bahwa ada hubungan politik antara Kesultanan Tidore dengan Papua. Kenapa seperti itu? Karena di dalam perdagangan itu, Sultan Tidore melalui wakil-wakilnya mengangkat kepala-kepala adat sebagai perantara dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu, sebagai timbal balasannya, maka Sultan Tidore membeli gelar raja ataupun kalana, atau sampai ke sana ada yang berubah menjadi kolano, bahkan ada yang menyebut korano, karena memang banyak orang Papua itu yang susah menyebutkan huruf L, jadi korano, padahal dasarnya itu adalah kalana ataupun kolano. Selain itu juga kalau kita lihat misalnya di Kepala Burung, jabatan-jabatan adat yang ada di Maluku Utara itu digunakan sebagai marga. Banyak marga-marga itu yang sebenarnya adalah jabatan-jabatan adat yang ada dari Kesultanan Tidore. Berikutnya lagi kita lihat para raja-raja yang ada baik di Raja Ampat maupun di Semenanjung Onin. Semenanjung Onin itu ada beberapa kerajaan seperti Patagar, Ati-Ati, Patipi, Kokas, Arguni. Itu semua adalah raja-raja yang diangkat oleh Sultan Tidore. Oleh karena itu, raja-raja tersebut wajib menyetorkan upeti, ataupun yang kalau sekarang kita kenal dengan kata pajak ya, wajib menyetorkan upeti kepada Sultan Tidore. Dan apabila dia tidak menyetorkan, maka berikutnya dia tidak berhak mengusulkan anaknya sebagai penggantinya sebagai raja. Itulah pertanda bahwa hubungan politik antara Maluku Utara dengan pantai barat Papua itu sudah berlangsung jauh sebelum penegakan pemerintah kolonial Belanda ada di Papua. Berikutnya, kekuasaan Kesultanan Tidore semakin diperkuat ketika VOC masuk ke Indonesia. Kenapa VOC itu memperkuat kedudukan daripada Kesultanan Tidore?
tentu ada kaitannya supaya mereka itu tidak mengeluarkan uang ataupun dana di dalam menjaga keamanan dan ketertiban daripada penduduk Papua. Kita tahu bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Sumardiansyah sebagai Presiden AKSI tadi, bahwa banyak bajak laut yang ada dari Papua. Itu membuktikan bahwa orang-orang Papua itu juga sudah melakukan pelayaran ke wilayah Maluku. Bahkan di Maluku sendiri ada perkampungan daripada orang Papua, dan juga seperti yang dijelaskan tadi bahwa Sultan Tidore memberikan tempat bagi guru besi, tukang besi itu yang ditempatkan di Papua di Kepala Burung. Oke, selain itu juga kita lihat bahwa apa yang membuat terjalinnya hubungan Kesultanan Tidore dengan Papua itu tentu juga ada barang-barang dagangan yang sangat laku di perdagangan internasional saat itu. Katakanlah pada abad 17, abad ke-18, apa sih yang menarik dari Papua itu? Tentunya ada yang kita sebut dengan pala, teripang, penyu, dan banyak lagi yang dihasilkan oleh alam dari Papua itu. Oleh karena itu kita lihat bahwa yang datang bukan hanya pedagang dari Nusantara, bukan hanya dari Kesultanan Tidore, dari Sulawesi, dari Jawa, tapi juga orang-orang Cina dan orang Arab. Oleh karena itu kita melihat bahwa di kota-kota dagang kita melihat di situ pertokoan dan pemukiman orang-orang Cina seperti yang kita lihat pada layar komputer kita masing-masing. Di situ kelihatan pertokoan dan pemukiman orang-orang Cina di Pakpak dan juga di Kaimana, di Kokas dan di tempat-tempat lain. Dan pada umumnya selain orang Arab tadi, selain orang Cina juga ada orang Arab. Orang Arab selain sebagai pedagang, mereka juga bertugas untuk menyebarkan agama Islam ke Papua tersebut. Oleh karena itu, sampai hari ini agama Islam di Pantai Barat itu hampir 60% penduduknya adalah beragama Islam. Kecuali di bagian utara dan selatan. Pantai Barat itu mayoritas beragama Islam ya. Karena jalur perdagangan rempah-rempah tadi membawa mereka menganut agama Islam. Dan kita tahu juga bahwa komoditi-komoditi yang diperdagangkan itu banyak sekali ditemukan di Pakpak maupun di Kokas dan di Kaimana. Selain itu tentu kita tahu selain juga hasil-hasil hutan seperti itu juga yang sangat diminati pada saat itu pada abad ke-16, ke-17 adalah burung cendrawasih. Satu-satunya mungkin penghasil burung cendrawasih yang sangat indah adalah Pulau Papua. Penduduk kota Kaimana, Kokas, mereka sering kali melakukan perburuan, memburu burung cendrawasih. Bahkan sampai ke Papua bagian selatan di Merauke, banyak orang-orang dari Ternate, Tidore yang melakukan perburuan burung cendrawasih. Karena burung itu sangat indah dan sangat laku untuk dibuat hiasan topi dan hiasan pakaian di Eropa. Oleh karena itu sangat diminati oleh para pedagang. Dan biasanya juga kita tahu bahwa selain tadi kaum pedagang, banyak juga orang-orang yang bukan berdagang saja tujuannya datang ke Papua. Karena kota-kota dagang itu sudah berkembang pada masa sebelum pemerintahan kolonial Belanda. Oleh karena itu tentu sebagai suatu kota dagang yang berkembang, tetapi yang saat ini kurang berkembang karena mungkin transportasi yang tidak sesuai, yang tidak mengikuti perkembangan zaman, maka dia agak tertinggal. Padahal sebelumnya di daerah-daerah Papua itu ada namanya pelabuhan-pelabuhan alami yang bisa dimasuki oleh kapal-kapal laut. Selain itu juga kita lihat bahwa ketika penjajahan kolonial Belanda, Papua itu sangat lama baru ditegakkan pemerintahan. Kenapa seperti itu? Kenapa terus memakai Kesultanan Tidore sebagai bumpernya? Kesultanan Tidore itu digunakan sebagai bumper, tentu ada alasannya. Karena Belanda pada saat itu tidak menganggap Papua itu menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda mengakui kedaulatan dan kekuasaan Kesultanan Tidore di daerah itu. Apa buktinya bahwa kekuasaan Sultan Tidore semakin diperkuat oleh Belanda? Kita lihat tentunya ketika Otto dan Gessler datang untuk menyebarkan agama Kristen ke Papua, mereka harus minta izin dulu dari Sultan Tidore. Tanpa izin dari Sultan Tidore, mereka tidak akan bisa menyebarkan agama Kristen ke Papua.
Oleh karena itu, Residen di Maluku itu sadar akan keadaan itu, maka dia melakukan percakapan dengan Sultan Tidore. Apakah Otto dan Gessler ini boleh ke Papua, tapi dengan alasan bahwa dia tidak menyampaikan, Residen Maluku itu tidak menyampaikan bahwa Otto dan Gessler untuk menyebarkan agama, tetapi sebagai peneliti. Padahal Sultan Tidore itu sudah tahu dari desas-desus bahwa kedua orang ini, Otto dan Gessler, adalah penginjil dan atau pendeta. Oleh karena itu, ketika Residen menyampaikan tujuannya, menyampaikan percakapannya kepada Sultan, Sultan tersenyum dan mengatakan kebohongan yang membawa kebaikan. Dia tahu betul bahwa Residen itu berbohong. Jadi semestinya menurut Sultan tidak mesti berbohong lah. Itu kita bisa baca di buku Ajaib di Mata Kita, tulisan dari Dr. Kama tentang masuknya agama Kristen ke Papua itu. Jadi dengan demikian dapat kita lihat Sultan seorang yang beragama Islam tapi rela memberi izin kepada Otto dan Gessler untuk menyebarkan agama Islam, agama Kristen di Papua. Apa artinya itu? Artinya seperti yang disampaikan Bapak Sultan Hussein Alting tadi, bahwa Sultan ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung toleransi. Karena walaupun dia seorang yang beragama Islam, tapi mau memberi izin kepada kedua pendeta tadi, Otto dan Gessler, untuk menyebarkan agama Kristen di Papua. Padahal kita tahu bahwa saat itu Papua itu merupakan kekuasaan daripada Kesultanan Tidore. Oleh karena itu tadi Residen memohon, meminta izin. Dan ketika mereka melakukan percakapan dan disetujui oleh Residen dan disetujui oleh Kesultanan Tidore, Sultan Tidore, maka Sultan Tidore memberikan surat jalan kepada Otto dan Gessler. Di dalam surat jalan itu dikatakan bahwa nanti bawahan dari Sultan Tidore yang ada di sana, ataupun katakanlah pejabat lokal, penguasa lokal yang tunduk kepada Sultan Tidore harus memberi bantuan kepada Otto dan Gessler. Tentu kalau kita melihat dari kacamata sekarang, apa toleransi yang sudah sangat tinggi bagi saya itu, bahwa seorang sultan yang beragama Islam masih memberi izin dan juga menyampaikan kepada bawahannya bahwa kedua orang ini harus diberi bantuan apabila mereka membutuhkan. Artinya agama Kristen yang berkembang sekarang di Papua tidak terlepas dari jasa baik ataupun kebaikan hati dari Sultan Tidore. Selain itu juga kita lihat tadi, jadi agamanya juga menyebar ke sana adalah izin dan restu daripada Sultan Tidore. Berikutnya kita lihat lagi, ketika Indonesia merdeka, Papua itu tidak langsung masuk ke dalam NKRI, tetapi diundur-undur oleh pemerintah kolonial Belanda. Bahkan setelah konferensi meja bundar pun dikatakan bahwa 1 tahun kemudian akan dikembalikan lagi Papua ke NKRI. Ternyata tidak. Bahkan sampai tahun 62 baru Papua itu masuk ke kita melalui UNTEA. Di dalam gejolak tadi, ketika 1 tahun diundur dalam konflik antara Indonesia dengan Belanda tentang masalah Papua ini, tidak ada kata sepakat di antara Belanda dan Indonesia bahwa Papua itu harus kembali. Belanda selalu berdalih bahwa orang Papua itu berbeda dengan Indonesia. Sampai suatu kali Soekarno menjawab, bagaimana dengan kamu yang berambut seperti jagung itu itu jagung yang lebih berbeda kamu atau kami dengan kami gitu. Atau katakanlah kenapa Amerika juga sebagai suatu negara penduduknya terdiri dari berbagai ras. Kenapa Belanda selalu menyorot karena kita berbeda ras dengan Papua sehingga Papua itu tidak layak masuk NKRI. Padahal yang disebutkan dengan NKRI adalah bekas jajahan Hindia Belanda. Kita tahu bahwa Papua itu merupakan jajahan Belanda pada tahun 1898 sampai 1962. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada dasar daripada Belanda untuk menahan Papua. Tapi kenapa mereka bertahan? Tentu ada keinginannya untuk menjaga jajahannya atau jangan sampai dia kehilangan muka karena sudah kehilangan wilayah yang luas di Indonesia. Jadi dengan demikian mereka juga membutuhkan daerah koloni bagi para pengusaha-pengusaha yang dari Indonesia ini sudah dikeluarkan untuk merebut suatu tempat di Papua tersebut. Dalam kondisi yang seperti itu, konflik tidak bisa diatasi lagi sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat.
ketika Trikomando Rakyat inilah dikeluarkan pada 17 Agustus 1956, ditunjuk Sultan Zainal Abidin sebagai gubernur pertama, gubernur Provinsi Perjuangan Irian Barat, dan ditetapkan Soasiu itu sebagai ibu kota daripada Provinsi Perjuangan Irian Barat. Oleh karena itu kalau kita lihat sekarang di kantor gubernur Provinsi Papua itu berada di Jalan Soasiu, Jayapura. Mungkin inilah dasarnya kenapa sampai diberi nama jalan kantor gubernur yang sekarang Provinsi Papua itu bernama Jalan Soasiu. Karena memang Soasiu itu sebagai ibu kota Tidore pada masa Indonesia Merdeka menjadi sejarah penting karena ia merupakan ibu kota sementara dari Provinsi Perjuangan Irian Barat yang bertugas untuk mengurusi wilayah Papua. Dan tadi saya katakan bahwa yang diangkat menjadi gubernur Provinsi Perjuangan tersebut adalah Sultan Zainal Abidin yang tidak lain adalah Sultan Tidore. Dari melihat fakta-fakta sejarah tadi, mulai hubungan politiknya, hubungan dagangnya, hubungan sosialnya, maka betullah apa yang dikatakan sesuai dengan tema yang kita angkat hari ini bahwa Kesultanan Tidore perekat keutuhan NKRI. Karena tanpa adanya jasa dari Kesultanan Tidore dalam merekatkan itu tidak mungkin terjadi seperti yang kita kenal sekarang ini. Papua merupakan bagian dari Indonesia. Indonesia tidak lagi nanti dari Sabang sampai Merauke. Tapi bisa kita tetap menggunakan itu karena tadi Kesultanan Tidore mempunyai andil yang cukup besar dalam merekatkan NKRI ini. Oleh karena itu bisa kita katakan Tidore sebagai titik simpul sejarah bangsa Indonesia. Tidore dalam perspektif Indonesiaan merupakan titik simpul dalam sejarah bangsa Indonesia. Artinya, keberadaan Tidore dalam perspektif historisnya berperan menjadi penyambung dulu dan kini, dan sangat mungkin juga untuk masa depan sekaligus. Oleh karena itu, hubungan dagang, sosial, dan politik antara Kesultanan Tidore dan Papua membuktikan bahwa wilayah Papua memiliki simpul-simpul sejarah dengan wilayah Indonesia lainnya, dan karena itu berkat dari Kesultanan Tidore. Sekian penjelasan saya, terima kasih.